Oke teman-teman, jadi ini dia hasil video perekaman dari Gcam LMC 8.4 menggunakan config iPhone 16 stabilizer versi 15 by seputar Gcam. Saya merekam video ini sambil mengendarai sepeda motor ya cuy. Ini saya ngerekamnya menggunakan resolusi Full HD 1080p 30 fps tanpa menggunakan bantuan gimbal sama sekali. Gila, ini stabil banget cuy. Tone warnanya mirip banget seperti kamera iPhone. Kelihatan ya di sini kalau elektronik image stabilisasinya berfungsi dan bekerja dengan sangat baik. Kelihatan di sini kalau videonya benar-benar cukup smooth. Tapi video stabil ini cuma bisa di perangkat yang sudah support OIS ataupun AIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oza. Selamat datang di channel seputar Gcam. Oke bosku, spesial di video kali ini seperti biasa saya akan share dan review kembali config terbaru untuk Gcam LMC 8.4. Dan ini adalah config iPhone 16 stabilizer versi 15 by seputar Gcam. Di config terbaru ini teman-teman, tentunya dia sudah support semua lensa. Ada lensa 0,5, lensa utama dan juga lensa 0,6. Kemudian di sini juga dia sudah support untuk video stabilizer sampai dengan 60 fps ya teman-teman. Kemudian yang spesial dari config ini tentunya dia sudah support untuk live foto seperti di kamera iPhone. Untuk config ini tentunya untuk tone warnanya dia sangat bagus siang dan juga malam hari ya teman-teman. Kemudian config ini memiliki dua tone warna yang berbeda teman-teman, yaitu di mode proaktif dan juga tanpa mode proaktif. Di mode proaktif ini untuk tone warna yang dihasilkan dari config ini tentunya dia lebih natural ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Nanti kita review juga untuk semua modenya. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah menginstal dua aplikasi. Yang pertama di sini ada aplikasi Gcam LMC 8.4. Nanti untuk tampilan icon dari aplikasi Gcamnya dia seperti ini ya teman-teman. Dan di sini saya mendownload yang nomor satu. Untuk link downloadnya nanti kalian bisa download di deskripsi video ini. Kemudian teman-teman, jika perangkat yang kalian gunakan itu adalah Oppo, Realme ataupun Vivo, kalian bisa download yang versi AWM. Kemudian jika kalian menggunakan perangkat Samsung, kalian bisa download yang versi scan 3D. Oke, untuk aplikasi yang selanjutnya di sini ada aplikasi kamera HW ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk tampilan dari aplikasinya. Ini berfungsi untuk mengecek ID yang ada di perangkat kita. Setelah ID yang ada di perangkat kita ini kita ketahui, jadi nanti kita bisa atur agar ultrawide dan juga lensa lainnya bisa kita aktifkan ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita udah masuk ke dalam aplikasi Gcam LMC 8.4 dan ini udah kita pasang config iPhone 16 stabilizer versi 15 by seputar Gcam. Dan seperti ini dia teman-teman untuk tampilannya. Dan perubahan dari config ini yaitu ada di beberapa perbedaan tone warna. Kemudian di bagian pengaturan HDR juga kita ubah ya teman-teman. Dan ini seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, config ini dia support semua lensa. Ada lensa 0,5, lensa utama dan juga lensa 0,6. Kemudian untuk videonya di sini dia juga sudah stabil, namun kita harus atur ID sessionnya ya teman-teman. Dan untuk tutorial yang pertama di sini kita mau coba atur untuk ID kameranya terlebih dahulu. Dan untuk langkah yang pertama teman-teman, kita masuk ke bagian more setting atau ke bagian pengaturan aplikasi Gcamnya. Setelah itu teman-teman kita scroll ke paling bawah, kita cari yang namanya additional kamera. Ini dia. Setelah itu teman-teman di bagian sini nggak perlu kita otak-atik, kita biarkan aja. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya list ID manually yang paling bawah ini. Kita klik seperti ini. Kemudian di bagian use listed IDs ini kita aktifkan seperti ini. Kemudian list ID manually ini kita ubah ya teman-teman. Dan ini list ID untuk perangkat Poco X3 NFC. Jika kalian menggunakan perangkat lain, cara mengetahui ID kamera yang ada di perangkat kalian masuk ke dalam aplikasi kamera HW. Untuk linknya nanti semuanya di deskripsi video ya teman-teman. Oke, dan ini kita udah buka untuk aplikasi kamera HW-nya dan seperti ini dia teman-teman, langsung terdeteksi perangkat apa yang kita gunakan. Nah, di bagian sini teman-teman kalian perhatikan di bagian kamera IDs, dan inilah ID yang ada di perangkat kita.
Jadi setiap HP itu berbeda-beda untuk ID kameranya ya teman-teman. Dan ini saya menggunakan Poco X3 NFC, jadi untuk ID kameranya seperti ini. Nah, jika kalian menggunakan perangkat lain, nanti jika terdeteksi untuk ID kameranya di angka 0 dan juga angka 1 aja, nanti kalian cukup menggunakan settingan standar aja teman-teman, di angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, semoga kalian paham teman-teman. Dan ini kita coba atur terlebih dahulu. Di angka 0 kita pisahkan koma 1, 2, 1 dan juga 22. Pokoknya kita ambil 4 angka aja seperti ini. Kemudian teman-teman kita salin ke bagian sini ya. Contohnya seperti ini, di angka 0, kemudian pisahkan koma, kemudian 1, kemudian koma lagi, kemudian 21 seperti ini. Setelah itu 22 seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik selesai. Setelah itu kita klik OK. Oke teman-teman, ini udah berhasil kita atur. Dan sekarang kita keluar aja dari pengaturan aplikasi Gcam-nya. Setelah itu kita coba tes menggunakan lensa 0,6 nya ya teman-teman. Oke, kita langsung klik aja lensa 0,6 nya seperti ini. Nah, dan ini sudah berhasil beralih ke lensa 0,6 ya teman-teman, atau lensa 0,5 ultrawide. Oke, selanjutnya teman-teman, berhubung karena config ini dia sudah support untuk video stabil, jadi kita harus setting dulu untuk ID sessionnya. Nah, bagaimana cara setting agar videonya bisa stabil? Caranya cukup mudah. Kita masuk ke bagian pengaturan aplikasi Gcam-nya lagi. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita pilih yang pengaturan sistem setting ini ya teman-teman. Kemudian kita pilih yang stream configuration ini yang pertama. Setelah itu teman-teman, kita setting lensa yang mau kita aktifkan untuk bagian video stabilnya. Contohnya di main kamera atau kamera belakang. Setelah itu teman-teman, di bagian enable configuration ini kalian centang seperti ini atau kalian aktifkan. Setelah itu teman-teman, yang paling penting di bagian video mode dan juga eksperimental. Contoh seperti ini teman-teman. Di bagian video mode ini kalian tinggal cari aja ID session yang cocok untuk perangkat kalian. Atau nanti kalian bisa coba satu persatu ya teman-teman. Karena di sini saya menggunakan perangkat Poco X3 NFC, maka di sini saya menggunakan untuk ID sessionnya yang kodenya 61444 atau ACE versi 2. Kemudian teman-teman, di bagian eksperimental ini juga akan samakan seperti video mode, supaya nanti dia untuk video stabilnya lebih sempurna ya teman-teman. Oke, jadi ini udah berhasil kita setting teman-teman. Dan ini contoh settingan untuk Poco X3 NFC ya teman-teman. Beda perangkat, beda pula untuk ID sessionnya. Dan sekarang kita coba masuk ke bagian mode videonya. Nah, ini kita udah masuk ke bagian mode videonya teman-teman. Dan ini kelihatan ya, udah stabil. Dan untuk hasilnya kalian udah lihat di awal video tadi, itu real hasil dari config ini untuk videonya. Oke teman-teman, sekarang kita mau coba review untuk hasil fotonya. Oke, untuk foto yang pertama kita coba ke arah masjid ini teman-teman. Bagus banget ini untuk objeknya. Kita di sini coba paskan lagi ya. Untuk rincian di sini AWB aktif, rasio gambar kita pakai yang standar 4:3, langsung aja kita shoot. Oke, kita tunggu sebentar sampai proses HDR selesai. Dan sekarang langsung aja kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Gcam LMC 8.4 config iPhone 16 stabilizer versi 15 by putar Gcam. Wah, ini benar-benar cukup jernih ya untuk hasilnya. Kemudian untuk kualitas HDR-nya benar-benar cukup kerasa teman-teman di config terbaru ini. Untuk tone warna di sini dia nggak over saturation, enak banget di sini untuk tone warnanya benar-benar cukup natural. Oke, untuk selanjutnya di sini kita review menggunakan lensa ultrawide ya teman-teman. Kita coba di objek yang sama, kita paskan langsung kita shoot. Ini posisi untuk resolusinya masih menggunakan yang 4:3 atau rasio gambarnya yang 4:3, AWB aktif. Dan seperti ini dia teman-teman untuk hasilnya di lensa ultrawide. Bagus banget ya teman-teman. Cenderung di sini untuk lensa ultrawide-nya tone warna yang dihasilkan di sini benar-benar cukup natural banget. Kemudian detailnya di sini juga masih cukup bagus. Untuk HDR-nya juga masih cukup kental di lensa ultrawide ini ya teman-teman. Pokoknya config ini cocok untuk semua objek siang dan juga malam hari. Oke teman-teman, kita ganti objek. Sekarang kita coba menggunakan mode pro ya teman-teman. Ini posisi mode pro nya aktif. Oke, ini udah kita shoot teman-teman. AWB di sini juga kita aktifkan ya.
Untuk rasio gambar kita pakai yang standar 4:3. Dan ini live foto ya teman-teman. Live fotonya aktif, kurang lebih untuk hasil fotonya seperti ini. Wow, di mode proaktif ini benar-benar cukup natural banget ya teman-teman untuk tone warnanya. Dan ini lebih bagus dari kamera iPhone teman-teman. Kemudian di warna langit di sini juga benar-benar cukup natural. Oke, untuk objek yang selanjutnya kita coba ke objek kecil seperti ini teman-teman. Ini posisi mode proaktif, Leica-nya juga kita aktifkan. Kita zoom 2 kali seperti ini, langsung kita shoot. Oke, ini cepet banget untuk prosesnya teman-teman, tanpa ada lag sedikit pun ya. Oke, kita cek. Nah, kurang lebih seperti ini dia teman-teman untuk hasilnya. Ini posisi Leica-nya kita aktifkan. Jadi untuk hasil fotonya di sini benar-benar cukup bagus ya teman-teman. Di Leica aktif ini di bagian pinggir-pinggirnya ini ada efek vignette-nya sehingga menghasilkan foto yang cukup dramatis. Oke, ini kita geser sedikit teman-teman. Kita coba ke objek pemandangan, masih dengan rincian yang sama, tapi di sini Leica-nya kita matikan. Lip aktif, mode pro juga aktif. Kita paskan lagi seperti ini, langsung aja di sini kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu sebentar teman-teman sampai prosesnya selesai. Dan sekarang langsung aja kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Jadi di sini untuk hasil fotonya benar-benar cukup jernih ya. Kemudian untuk HDR-nya di sini juga cukup bagus. Di bagian langitnya tuh kalian lihat benar-benar perfect banget. Jadi config ini recommended banget, wajib banget kalian coba ya cuy. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita coba ke objek yang berbeda. Kita mau coba ke arah sini ya. Di sini bagus banget untuk objeknya, dan dengan rincian di sini AWB kita matikan aja. Untuk rincian lainnya kita biarin aja teman-teman. Untuk HDR plus-nya di sini kita aktifkan. Kemudian untuk rasio gambar di sini kita pakai aja yang standar 4:3. Kita langsung arahkan aja ke objeknya seperti ini, langsung aja kita shoot. Oke, dan sekarang kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini posisi AWP-nya kita off-kan. Ini kita menggunakan rasio gambar yang 4:3. Kelihatan di sini kalau untuk kualitas HDR-nya lebih meningkat ya teman-teman. Untuk gambarnya di sini benar-benar cukup jernih. Untuk beberapa komposisi warnanya di sini cukup mencolok ya teman-teman, tapi masih enak dilihat. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan konfig-konfig terbaru lainnya tentunya dari channel seputar Gcam.